Personal branding singkatnya adalah kegiatan kita untuk mengkomunikasikan siapa diri kita. Bedanya apa coba? Personal branding sama pencitraan. Kalau kepake terus juga ngapain kan? Sama. Kita boleh menonjol, kita boleh berbeda, tapi tidak menjatuhkan orang lain. Ingat, keraguan dan ketakutan itu letaknya ada di kepala kita doang. Semangat pagi, Insan Ferizian dimanapun berada. Senang sekali hari ini kami kembali hadir untuk menemani rekan-rekan Insan Ferizian baik di kantor pusat, regional, dan kantor cabang. Kali ini Ferizian Talks kembali hadir di episode keempat, di mana sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali topik-topik yang sangat hangat diperbincangkan, dan tentunya dengan adanya Ferizian Talks ini kita akan memberikan value atau pengetahuan yang sangat baik untuk menambah pengetahuan bagi para insan Ferizian. Nah, kali ini topik keempat di Ferizian Talks episode keempat kita akan membahas tentang Unleash Your Brand, The Power of Personal Branding. Wow, tentunya topik ini sangat menarik dan sangat isu yang sangat luar biasa yang lagi happening, yang lagi diperbincangkan di kalangan karyawan-karyawan tentunya untuk BUMN saat ini, dan tentunya di kalangan insan Ferizian. Dan saat ini saya Denny dari Divisi Pengelolaan SDM didapuk menjadi host untuk episode keempat. Dan untuk kali ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa tentunya untuk menemani kita di episode keempat ini. Beliau merupakan salah satu public figure yang sudah warawiri di dunia pertelevisian, pengajar juga di bidang personal branding, komunikasi, public speaking, dan lain sebagainya. Dan beliau juga sudah pernah mewakili Indonesia di kancah internasional, di panggung internasional, membawa harum nama Indonesia dan sangat-sangat berprestasi. Langsung saja kita panggil Kak Dea Rizkita. Hai, Kakak apa kabar? Baik, Mas. Kak, baik. saya punya satu buah pantun buat kakak pagi Boleh, ini. apa itu? Beli roti di Jakarta. Cakep. Semangat dan selamat pagi Kak Dea Rizkita. Selamat pagi. Kebetulan saya nggak nyiapin pantun. Gak apa-apa. Kakak, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, Sehat? Sehat dan Gimana perjalanan kakak dari rumah atau mungkin tadi sebelum ke studio ini Kak? lancar, perjalanannya lancar. Terus juga semangat ya, karena setiap mau berbagi itu aku punya semangat yang luar biasa banget. Jadi harapannya nanti teman-teman semua juga bisa menyerap apa obrolan kita di hari ini. Oke, siap. Pasti banyak sekali insight atau pelajaran materi yang akan kakak sampaikan. Dan saya lihat kakak di background apa ya, di Instagram, kakak pernah ngajar di berbagai instansi, itu luar biasa Kak, powerful. Terima kasih materinya. banyak. Keseharian Kak, sembari kakak kalau misalnya pasti ngurus keluarga juga ya kayak di satu sisi, terus menerima undangan-undangan sebagai pembicara dan sebagai pengajar, selain itu apa lagi Kak keseharian? Sebenarnya memang keinginanku untuk berbagi itu besar sekali. Oke. Betul, ketika aku diundang gitu ya sama berbagai perusahaan dan kementerian untuk isi kelas, isi training, itu hal yang luar biasa juga. Tapi memang seperti yang disampaikan sama host kita ini, bahwa aku juga kerap membagikannya di social media. Oke, betul. Jadi harapannya bukan cuma perusahaan-perusahaan yang berkenan mengundangku aja yang bisa dapat insight dari apa yang aku sampaikan, tapi halayak yang jauh lebih luas juga bisa dapat. Oke, betul sekali, wah luar biasa. Ada sedikit kata-kata motivasi Kak untuk mengawali pembicaraan kita pagi ini Kak? Mungkin kata-kata motivasinya nggak ada orang yang nggak bisa. Oke, Yang ada orang yang nggak mau dan nggak siap. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dea. Tidak ada yang nggak bisa, yang nggak bisa itu orang yang nggak mau. Selagi kita mau, kita pasti bisa ya Kak. Yes, betul. Oke Kak. Terus Kak, kesibukan saat ini selain mengajar, diundang-undang juga, ada Kak kelas Kak, membuka kelas khusus nggak kira-kira? Nah, itu harapanku sebenarnya. Bisa jadi resolusi di tahun baru gitu ya. Pengen sekali untuk bisa buka kelas untuk umum. Karena requestnya udah ada banget. Cuma memang waktunya nih yang belum pas dan bisa ketemu. Jadi harapannya di tahun ini bisa bikin kelas yang dibuka untuk umum. Jadi siapapun bisa belajar bersama. Wow. Itu sih. Oh, luar biasa, resolusi di tahun 2025 ya Kak ya? Iya. Dan kita sudah memasuki tahun baru, semangat baru dengan resolusi yang baru. Kami
Dan saya pribadi sangat senang tentunya bisa mengundang kakak di sini sebagai pembicara kami untuk membahas tentang personal branding. Personal branding itu sebenarnya apa sih kak? Nah itu kan kita bahas lebih lanjut. Apakah personal branding itu tuh lahir ketika kita lahir sudah kita dapat dari sejak lahir, atau kita bisa menciptakan si personal branding itu sih kak sebenarnya kak? Tapi tunggu sebentar, kita akan bahas tentang personal branding itu di segmen selanjutnya kak. Jadi kita di segmen pertama sudah kenalan, dan bagi teman-teman yang penasaran atau bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang personal branding itu seperti apa, jangan di skip karena di akhir acara kita ada kuis, di mana kuis tersebut ada hadiahnya kak. Wow. Dan panitia akan memilih pemenang untuk episode 4 kali ini. Don't go anywhere, stay tune di episode keempat dengan topik Unleash Your Brand, The Power of Personal Branding. Ya, kembali lagi kak, di segmen kedua ini akan membahas lebih dalam dan lebih deep terkait personal branding. Ya, kak, saya mau nanya, sebenarnya personal branding itu apa menurut kakak? Yang pertama. Yang kedua, apakah personal branding itu bisa diciptakan atau emang sudah ada dari sejak kita kecil kak? Oke. Sebelum jawab pertanyaan dari Mas Denny, aku mau nanya balik dulu ke Mas Denny. Jadi ini pakai analogi, dan ke teman-teman semua ya, silahkan jawab dalam hati. Oke, siap. Ngomongin tentang definisi personal branding, sebelumnya coba kita bahas tentang brand-brand populer. Oke. Kita tebak-tebakan dulu. Oke. Mas Denny coba tebak, kalau aku nyebutin satu benda gitu ya, kira-kira brand apa yang tiba-tiba terbersit di kepalanya Mas Denny. Oke. Itu juga dengan teman-teman ya. Oke, aku harus siap. Ini aku harus siap. Oke. Ketika aku bilang air mineral, yang pop up di kepalanya Mas Denny brand apa? Oke, kita nggak boleh sebut brand ya kak. Nggak boleh. Aqua? Oke. Teman-teman pasti juga ada pop up nama brand tersebut. Oke. Ya. Kalau misalnya aku bilang mie instan. Kesukaanku Indomie kak. Nah, Oke. pasti teman-teman juga di sana yang nonton punya satu brand yang tiba-tiba pop up. Oke. Kedua brand ini tuh bisa jadi top of mind di kepala kita semua. Terlepas dari apapun isunya sekarang ya, kita tahu sama tahu, tetapi memang kedua brand ini yang tadi kita bahas, dia itu udah jadi top of mind di kepala para konsumen. Nah, ini namanya sebenarnya sebutannya fenomena generalism. Jadi gimana satu brand itu jadi top of mind di kepala orang-orang. Contohnya air mineral tadi deh. Kita kadang-kadang kalau pergi ke restoran atau kita pergi ke kaki lima gitu ya untuk makan, kita cuma sebut brand itu aja, orang udah ngerti gitu ya. Walaupun nanti yang diantar itu ternyata brand lain, kita nggak jadi masalah. Betul sekali. Karena menurut kita si brand itu definisi dari air mineral yang kita maksud. Nah, kalau ngomongin personal branding, itu tentu lain sama barang. Tapi paling enggak sama. Kita jadi top of mind di kepalanya orang-orang atau lingkungan kita. Betul sekali. Nah, maksudnya gimana? Personal branding singkatnya adalah kegiatan kita untuk mengkomunikasikan siapa diri kita. Oke. Untuk dapat peluang yang kita mau. Oke. Jadi kalau misalnya ada 3 kata kunci. Oke, Siapa diri kita? siapa diri kita? Kita komunikasikan Oke. untuk dapat peluang yang kita mau. Peluang yang terakhir kak, betul. Nah, jadi personal branding sendiri intinya adalah itu. Tapi yang mungkin suka miskonsepsi juga adalah personal branding itu bukan hanya tentang bikin konten di social media. Oke. Karena ada 2 nih mas, personal branding online sama personal branding offline. Wow, menarik. Ada offline dan online ya kak ya. Terus mungkin nanti kita akan bahas itu ya. Kalau ke pertanyaan kedua, apakah ini terlahir atau terbentuk, kombinasi keduanya. Oke. Personal branding, depannya aja personal. Personal. Ya kan? Person ya. Personal banget. Personal banget. Setiap orang tuh pasti akan berbeda-beda. Oke. Karena aku yakin betul tiap orang punya keunikannya masing-masing, tinggal mau atau enggak Oke. digali dan mau atau enggak dikomunikasikan ke lingkungan sekitar. Oke. Gitu. Oke. Luar biasa ya kak. Berarti personal branding itu top up atau top mind ya yang ada di pikiran kita ketika kita mengucap satu kata, kita udah inget kalau kayak air minum tadi, saya nyebut tadi ya kayak Yes. kalau kita untuk makanan ringan seperti mie, saya terbesinya merek itu. Mungkin kalau misalnya Mas Denny dan teman-teman gitu ya,
siapa sih di kantor atau di lingkungan kerja teman-teman yang datangnya tuh selalu tepat waktu? Ada orang yang langsung terbersit di kepala. Oh, ada kayak gitu. Siapa sih yang jago banget presentasi? Itu sebenarnya definisi personal branding juga. Bagaimana kita sebagai individu tuh dikenal. Oke, bagaimana berarti secara tidak langsung kita mengkomunikasikan siapa diri kita ya Kak? Betul. Ya? Oke, kalau lebih dalam Kak, personal itu diciptakan atau telah tercipta atau kombinasi keduanya? Kombinasi keduanya. Personal branding itu tentu kombinasi keduanya. Semua orang pasti sudah terlahir itu punya keunikannya sendiri, punya kekuatannya sendiri. Jadi kalau dibilang hanya terbentuk ya enggak. Terlahir dan terbentuk. Karena sama halnya sama seperti bakat, skill yang walaupun kita udah punya dari lahir, tapi kalau tidak diasah, tidak diupdate, tidak diperbaharui, tidak dikomunikasikan, nggak ada yang tahu juga. Betul sekali. Dan juga bisa jadi terbentuk juga. Kadang kita pertama nyemplung ke suatu bidang, itu awalnya nggak suka-suka banget. Benar sekali. Ya kan? Betul. Tapi lama-kelamaan setelah menyelam, kok enak, Kok nyaman. nyaman. Ya benar-benar. Lalu setelah itu menjadi jago di bidangnya, Iya. itu bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan personal branding itu memang apa adanya dari bawaan kita gitu ya, tapi ada juga yang terbentuk. Tapi yang harus kita garis bawahi, personal branding itu harus apa yang ada di diri. Oke, yang ada Suka yang memang suka, menguasai yang memang menguasai, tidak dipaksakan. Coba aku tanya deh, apa Kak? bedanya apa coba personal branding sama pencitraan? Nah, tipis kan? Iya, kalau personal branding mungkin tulus dia dalam dirinya seseorang tersebut. Kalau pencitraan yang dia nggak suka, tapi gimana saya dilihat suka, yang saya tidak suka saya lakukan. Oke, I get the point Kak. Yes, jadi poinnya tuh tentang apa sebenarnya diri kita, siapa diri kita. Makanya tadi di definisi kita mengkomunikasikan siapa diri kita kan, emang apa yang ada di diri kita. Jadi kalau personal branding itu kita membagikan cerita tentang diri kita siapa. Tapi kalau pencitraan kita membagikan citra, orang lain melihat kita seperti apa. Wow, luar biasa sekali ya pembahasan kita di awal sudah terperinci semakin dalam semakin deep ya Kak. Oke, next question Kak. Kalau kita sudah membahas tentang personal branding dan tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang sudah memasuki era digital. Ada kaitannya Kak antara personal branding dan era digital saat ini? Oke, tadi personal branding kan dibagi menjadi dua nih teman-teman ya dan Mas Denny. Ada personal branding online, ada personal branding offline. Betul sekali. Kalau erat kaitannya dengan dunia digital, tentu yang akan kita singgung adalah personal branding online-nya. Online-nya. Betul ya. Tapi untuk teman-teman semua ada dua nih, online dan offline. Silahkan teman-teman kira-kira mau menerapkan yang mana dulu. Karena ini posisinya tergantung, sangat personal kan? Iya, personal banget. Tergantung tujuan teman-teman masing-masing. Tapi memang seyogianya di era digital ini kita bisa memanfaatkan media sosial dengan mengkomunikasikan personal branding kita jadi jauh lebih luas lagi. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang ada teman-teman yang sering konten, teman-teman yang kalau misalnya bikin konten tuh idenya ada aja, atau sesimpel bikin a day in my life, itu sebenarnya bukan mereka lagi flexing, tapi mereka lagi memanfaatkan platform sosial media untuk melakukan personal branding. Ingat kuncinya, mengkomunikasikan siapa diri kita. Kalau mengkomunikasikan medianya banyak. Bisa di kehidupan sehari-hari sebagai personal branding offline, tapi bisa juga lewat social media itu personal branding online. Oke, ada offline dan online. Kak, kalau kita langsung mengambil contoh, mungkin teman-teman dari ASDP yang kita sebut Insan Ferizian mungkin lebih banyaknya offline Kak di kantor. Nah, itu bagaimana cara Insan Ferizian membangun dan membentuk personal brandingnya dia ketika dia di kantor Kak? Bisa kasih contoh nggak Kak? Mau itu online atau offline, yang pertama dulu yang teman-teman harus tahu adalah kamu harus kenalan sama diri kamu sendiri dulu. Karena personal branding mengkomunikasikan siapa diri kita. Berarti kita harus tahu betul apa keunikan, apa kekuatan, apa minat, apa yang bikin kita beda daripada yang lain. Mungkin banyak di antara kita yang ujungnya bilang, aduh apa ya? Kayaknya aku sama-sama aja deh sama yang lain. Enggak.
kita coba kasih waktu untuk do some reflection, menggali sebenarnya kekuatan aku apa ya? Apa ya yang aku punya tapi orang lain nggak punya? Apa yang ternyata bikin aku itu berbeda? Itu satu. Coba cari tahu siapa dirimu dulu, apa kekuatanmu. Ini hal yang mungkin teman-teman nggak terbiasa lakukan. List tuh, apa ya kekuatanku? Apa ya kelebihanku? Kalau ngelis kekurangan kita mungkin jago ya Mas, apalagi kekurangan orang lain. Coba ganti, kita shift, kita coba list kelebihan, tapi kelebihan diri kita sendiri. Di list ya Kak. Dan yang kedua, step berikutnya sebelum masuk ke personal branding offline, kita harus tahu tujuan kita apa. Kan untuk mendapat peluang yang kita mau. Betul sekali. Peluang itu pasti memudahkan kita untuk meraih tujuan. Betul sekali. Nah, kira-kira dengan teman-teman mau menerapkan personal branding itu tujuannya apa? Peluangnya apa? Apakah pengen dapat promosi? Bisa jadi. Apakah pengen naik jabatan? Apakah pengen dikenal jadi bisa mengepakkan sayap jauh lebih baik lagi? Kan macam-macam. Jadi kenali diri, kenali peluang, itu yang harus teman-teman harus tahu dulu. Nah, berkaitan dengan personal branding offline, itu adalah gimana caranya kita mengkomunikasikan ke lingkungan kantor kita, siapa diri kita. Ini kalau diterapkan memang datangnya sepaket. Sepaket sama rasa capek. Nah loh, kenapa rasa capek? Karena orang yang punya personal branding offline itu akan kepake terus. Akan dipercaya terus. Betul ya. Nah, ketika teman-teman sudah menerapkan personal branding offline, oke, saya akan komunikasikan kinerja saya pada lingkungan kantor saya untuk dapat peluang yang saya mau. Ketika kita kerja, kita put 100% di situ. Ketika kita kerja, kita juga komunikasikan bahwa ini hasil kerja kita dan lain sebagainya. Dan memenuhi 3 dimensi, apa yang kita pakai, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita ucapkan. Gitu ya, jadi bukan hanya tentang konten, kita ngomong itu nyambung sama perbuatan kita dan nyambung sama the way kita memperlihatkan diri. Semuanya udah komplit. Nah, jangan lupa kalau kita menerapkan personal branding offline, resiko tadi akan datang. Nah, ada orang-orang yang enggak lah, aku mah mau jadi orang biasa aja. Enggak lah, aku hanya serpian keripik ya. Kalau kepake terus juga ngapain kan gajinya sama. Ya kan, aku mau tunggu aja deh. Kalau udah waktunya pulang langsung go. Itu teman-teman yang mau menjadi orang yang rata-rata, menurut aku ya silahkan. Tetapi kalau teman-teman yang mau menerapkan personal branding, kamu pun harus siap dengan kepercayaan yang akan dikasih ke kamu. Betul. Bagaimana jadinya kita dipercaya, punya tanggung jawab lebih. Dan ingat, itu manfaatnya sebenarnya buat kita juga. Kenapa? Kita pasti belajar dong. Betul. Misalnya ditumbal-tumbalin jadi coach, pasti belajar sesuatu. Ditumbalin jadi project apa kita yang nge-lead. Betul. Pasti belajar sesuatu. Sesuatu. Dan yang diuntungkan siapa sih? Kita sendiri. Kita sendiri sebenarnya. Nilai diri kita bertambah, skill kita bertambah. Nah, ngomongin yang tadi nggak ngelakuin apa-apa. Udahlah, saya terima gaji, pulang, kerja, berangkat lagi jam 9, jam 5 pulang, dan lain sebagainya. Coba deh ingat satu brand, handphone, yang dulu, mungkin angkatan saya ya, angkatan kita sih pakai. Yang dulu pakai brand itu, kira-kira brand apa? Siapapun pakai brand itu, daya tahannya tuh kalau dibanting dari lantai 2 juga kali baik-baik aja. Bener-bener. Itu brand apa coba? Nokia mungkin. Yes. Dulu siapa yang nggak pakai Nokia? Pakai semua sebenarnya Kak. Yes. Mulai dari series yang gamesnya ular-ularan. Iya, yang nabrak-nabrak itu, sampai yang mungkin kalau mungkin teman-teman pernah lihat ya, HP-HP bos sih yang bisa dibuka. Yang kalau telepon kebalik, ya kita belajar dari brand itu. Mungkin itu jadi merek handphone pertama kita waktu dulu. Apa yang kita bisa pelajari dari brand Nokia? Apa ya Kak? Mungkin dia banyak series, tahan dayanya lama, tahan banting, tapi mungkin karena tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya
tergerus oleh zaman. Yes, di konferensi pers terakhirnya Nokia, Iya. petinggi Nokia tuh bilang, kami tidak melakukan apa-apa, tapi kami kalah. Oke. Lah justru karena Bapak tidak melakukan apa-apa, Pak. Oke. Makanya Bapak kalah. Kita langsung flashback kan. Dulu bagaimana ada brand yang buat messengernya sendiri. Betul. Kita tukeran pin. Betul. Yang bisa ngeping. Lalu tiba-tiba tergantikan lagi pakai brand yang layar semua. Kita nggak ada QWERTY, kita touch screen semua. Dan akhirnya brand-brand itu lagi yang sampai sekarang masih ada. Sama ketika kita di kantor, kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Oh, aku bekerja hanya job desk aja. Aku tidak terima ketika ada pekerjaan lain. Oke. Nah, siap-siap aja jadi Nokia. Oke. Yang mungkin sekarang fine-fine aja. Tetapi beberapa waktu ke depan bisa jadi tergerus dan terganti. Wow, luar biasa, analogi yang sangat benar-benar dapat sih Kak. Jadi benar, personal branding itu kita boleh pilih mau melakukan atau tidak. Ada konsekuensinya. Ketika kita melakukan personal branding, banyak sekali manfaat, banyak sekali benefit yang kita dapat, dan kita akan mengikuti perkembangan ke depannya. Apabila kita tidak mengikuti dan kita tidak menerapkan personal branding, yaitu pilihannya dia, tapi siap-siap untuk ketinggalan. Oke, benar banget Kak. Berarti menurut Kak Dea, kalau personal branding itu sangat penting, seberapa penting personal branding itu diterapkan oleh insan Verizian Kak? Oke, personal branding memang nggak buat semua orang. Oke. Sama seperti yang tadi Mas Denny sampaikan. Ada orang yang memilih mengkomunikasikan, ada orang yang udahlah jadi biasa-biasa aja. Semua itu tergantung. Tapi kalau kita kembali ya, aku senang sekali main analogi. Kalau misalnya di pinggir jalan, Mas Denny ngelihat ada uang 100.000 sama uang 2.000. Nggak ada di sini. Di sini. Kalau lagi di jalan. Ya, ada uang 100.000 sama uang 2.000. Nggak usah ngomongin ngambil deh. Tapi kita pertama kali mata ini tertuju ke uang yang mana? Yang lebih gede Kak, yang 100.000 mungkin. Yang 100.000? Iya. Ya bisa jadi mungkin kita sebenarnya butuhnya yang 2.000 ya. Untuk membayar parkir-parkir gaib itu. Iya. Tapi Parkir gaib. kita pasti akan memilih yang nilainya lebih besar. Lebih besar. Nah, di dunia kerja, Oke. di dunia profesional, ibarat kata kita ini harus juga punya nilai yang tinggi supaya kita dicatut, supaya kita keambil, supaya kita dapat peluang yang kita mau. Bagaimana kita ngelihat persaingan di dunia kerja ini kan makin lama makin penuh dunia kerja ini kan, makin banyak orang baru. Betul sekali, ya kan? Kak. Bagaimana kita menjadi beda, bagaimana kita menjadi menonjol, salah satunya dengan personal branding. Untuk apa menonjol? Ya biar kayak uang 100.000 tadi, dilihat lalu kemudian mendapatkan peluang, diambil. Wow, luar biasa analogi. Pembahasan di segmen kedua ini luar biasa ya. Ada permainan analogi yang di sini saya juga harus memutar otak saya, tapi luar biasa Kak. Bener Kak. Kalau dianalogikan mungkin ketika Kak Dea tadi mengibaratkan mau ambil yang 2.000 atau ambil yang 100. Saya ngambil yang 100. Saya langsung menganalogikan, oh itu saya. Ketika atasan banyak nih Kak, mungkin stafnya ya, lihat mana sih yang value-nya lebih baik, value-nya lebih banyak kayak gitu, dan dia yang akan diambil, dan itu merupakan benefit bagi dia ya Kak ya. Benefit, walaupun memang datangnya jatuhnya sepaket. Orang yang diambil-ambil terus atau orang yang dapat jatah ditumbalin terus, bahasa kasarnya kita ditumbalin ya, itu akan capek. Bener nggak? Betul. Capeknya berkali-kali lipat lebih capek daripada orang lain yang biasa-biasa tidak menerapkan personal branding. Tapi value-nya yang nggak kelihatan jelas lebih tinggi. Betul sekali Kak. Jadi berbesar hatilah untuk insan Verizian yang mungkin di keseharian kantornya jadi orang yang dipercaya, karena itu tandanya personal brandingnya berjalan atau berlangsung dengan baik. Oke, berarti kami di sini mengajak seluruh insan Verizian untuk menciptakan personal brandingnya ya kayak untuk membuat nilai tambah di diri masing-masing. Dan satu lagi yang harus digarisbawahi, kita boleh menonjol, kita boleh berbeda, tapi tidak menjatuhkan orang lain. Betul, betul. Yang harus diketahui juga adalah begini teman-teman. Menerapkan personal branding bukan berarti kita jadi yang paling. Betul, setuju saya Kak. Menerapkan personal branding bukan berarti kita jadi yang lebih.
tetapi kita memang hanya terfokus pada pengembangan diri kita sendiri tanpa merendahkan kanan kiri. Betul. Orang yang menerapkan personal branding nggak kepikiran untuk mikirin kanan kirinya. Setuju saya, Kak. Karena sibuk membenahi dan juga sibuk untuk improving diri dia sendiri. Nah, yang kanan kirinya harapannya ikut terinspirasi dong sama temen yang dia kok kepake terus ya. Jangan julid. Kalau ada temen yang kepake terus biasanya suka dia lagi. Jangan julid, tapi tunjukkan juga kualitas kita supaya gantian. Giliran kamu yang bisa dapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Oh, luar biasa, betul, Kak. Dan saya rasa Insan Ferizian gak gitu, Kak. Enggak ya. Malah mereka termotivasi, Kak, ketika sering muncul nih di layar TV-nya ASDP mungkin. Saya juga bisa kok. Nah, di situ saya sama, Kak, saya menganalogikan diri saya sebagai sebuah gerbong, di mana gerbong ini saya ngangkat atau mengajak gerbong-gerbong lain, yaitu teman saya untuk ikut serta menjadikan nilai tambah di diri masing-masing menjadi lebih baik lagi sih, Kak. True, bagus. Itu yang saya terapkan. Yes, dan untuk mungkin teman-teman sekalian yang mau nerapin personal branding baik itu offline sama online, ada keraguan di dalam diri. Mungkin kalau kita yang teman-teman yang sudah jadi gitu ya, dalam arti yang sudah dikasih kepercayaan terus lama-lama punya tingkat kepercayaan diri dan gue bisa. Aku jago nih. Bisa gue gitu ya. Tapi untuk yang baru mau mulai pasti akan ada keraguan atau ketakutan. Ingat, keraguan dan ketakutan itu letaknya ada di kepala kita doang. Di kepala. Kita yang menciptakan keraguan dan ketakutan itu. Kalau kita mau sama-sama upgrading diri kita coba yuk tahun ini mulai mengganti. Keraguan dan ketakutan itu berasal dari scarcity mindset. Kalau mindset kita aja udah penuh ketakutan dan keraguan, semakin jauh lah kita dari apa yang kita mau. Jadi kita harus ganti nih mindsetnya, bukan scarcity mindset lagi, tapi abundance mindset. Ada keberlimpahan, ada kesempatan, ada peluang, ada kesuksesan untuk semua orang, termasuk aku. Nah, itu yang sering kita lupa. Jadi kalau misalnya melihat teman-teman kanan kirinya, Insan Ferizian yang melihat kayaknya udah mulai menerapkan personal branding nih, kita harus punya abundant mindset yang bilang bahwa keren dia. Betul, Kak. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Iya, itu yang aku terapkan, Kak. Aku pernah ngelihat beberapa pemimpin lah, Kak, bisa dikatakan di ASDP, nggak hanya di ASDP, mungkin public figure, pemimpin Indonesia. Terus aku melihat, wah ini bapak, ini ibu bagus attitude-nya, cara pemimpin. Itu menjadi inspirasi bagiku, Kak. Bukan aku ngerasa kayak aku lebih kayak menyombongkan diri, tidak. Aku ngambil positifnya bagaimana itu aku terapkan. Itu salah satu proses pembelajaran juga ya, Kak, dari personal branding. Yes, betul. Karena personal branding juga pasti kita harus tetap melihat lingkungan sekitar, kira-kira siapa ya sosok-sosok yang bisa dijadikan role model, kira-kira siapa yang bisa tetap bikin aku semangat. Karena dengan kita mengobservasi sosok-sosok di luar sana, itu juga bisa jadi motivasi untuk kita kalau kita punya abundance mindset. Tapi kalau kita punya scarcity mindset yang ada, kita jadi membandingkan diri kita sama orang lain, jatuhnya nggak semangat. Nah, itu yang bahaya. Benar-benar. Jadi kita insecure ya. Berarti hal yang paling penting juga di sini adalah afirmasi positif bagi diri kita ya, Kak. Kakak menerapkan afirmasi positif nggak, Kak? Kira-kira di keseharian Kakak? Yes, pasti. Aku nerapin afirmasi positif. Mungkin teman-teman yang bingung ya, afirmasi positif itu seperti apa? Gampangnya, kita bicara hal baik tentang diri kita, untuk diri kita. Aku bisa, aku punya kapasitas, aku semangat, aku berharga, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari kita merasa itu hal yang awkward. Kita kalau misalnya, aku kan kebetulan tenaga pengajar gitu ya, untuk mengajak orang-orang untuk bisa percaya diri berkomunikasi di depan orang lain. Tapi percayalah, ngomong di depan orang lain lebih gampang daripada ngomong dengan diri sendiri. Kenapa gitu? Kak? Karena kita kalau muji diri sendiri, ngasih afirmasi positif, kita pupuk, banyak dari kita yang merasa kagok. Masa sih aku begitu? Gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi kita belum kebiasa aja. Belum terbiasa. Yes, karena selama ini kita selalu menjejeli diri kita dengan
scarcity mindset tadi, keraguan, ketakutan. Bayangin deh, kita itu kalau ngomong sama diri sendiri nggak ada filternya. Iya, betul. Bahkan bisa jadi orang yang paling meragukan diri kita sendiri, Kita sendiri ya Kak ya. Iya, bisa nggak ya aku ya? Aduh, kayaknya kok nggak bisa ya. Padahal mungkin di lingkungan sekitar kita tidak ada yang berpikir seperti itu. Nah, salah satu pondasi mungkin ya untuk teman-teman yang mau menerapkan personal branding adalah bagaimana kita kenal dengan diri kita, memperlakukan diri kita sebaik-baiknya kita melakukan perlakuan ke orang lain. Oke Kak, be yourself, proud yourself, and be confident. Itu yang harus kita tumbuhkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan tentunya mungkin saya sebagai seorang muslim mungkin ada doa yang dulunya saya pernah diajarkan untuk kita baca di keseharian ya Kak. Itu biar tambah semangat kita, menambah guidance kita, menambah kepercayaan kita tuh makin lebih lagi ya Kak. Wow, luar biasa nih Kak Dea, insight dan masukannya. Kak, pertanyaan terakhir mungkin ya. Pelajaran atau informasi atau apa ya, sumber-sumber lainkah adakah untuk kita menerapkan atau kita mempelajari personal branding untuk diri kita Kak? Sumber lain ini maksudnya gimana? Mungkin dari kita nonton televisi, kita emang benar-benar baca buku, mungkin kita yang nggak secara sengaja kita ngeliat orang, wah ini orang bisa nih yang saya jadikan yang saya jadikan sosok inspirasi bagi saya untuk saya menciptakan personal branding bagi diri saya. Oke, sebenarnya hal paling mudah teman-teman adalah kita terbiasa untuk melakukan observasi. Dalam arti kadang kalau kita bicaranya kayak dari mana ya sumber inspirasinya itu kesannya kita kayak mencari-cari hal yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Bisa jadi orang-orang yang bisa menginspirasi kita itu adalah lingkungan terdekat kita. Mulai sekarang coba deh lihat kanan kiri kita, siapa orang-orang yang kiranya suka dipercaya atau orang-orang yang punya kapasitas yang oke di satu bidang, yang kita juga suka bidang itu, yang kita juga punya kesamaan. Coba diobservasi. Kalau misalnya kenapa enak ngobservasi di lingkungan keseharian? Karena kita bisa ngelihat langsung. Nah, kalau udah, kita baru boleh tuh upgrading informasi tentang personal branding. Kira-kira siapa ya tokoh di luar sana yang inline nih purpose hidupnya sama aku, value-nya sama aku, minatnya mirip-mirip sama aku, itu juga boleh. Tapi yang terpenting menurut aku, jangan sibuk melihat ke kanan ke kiri dulu saat teman-teman mau menerapkan personal branding, lebih sibuk melihat ke dalam untuk melihat tadi. Banyak sekali sekarang toolsnya untuk teman-teman bisa jauh mengenali diri. Bisa teman-teman lewat metode journaling, bisa teman-teman lewat membaca buku tentang self development, bisa banyak sekali hal. Tapi yang aku encourage untuk teman-teman mau menerapkan personal branding, kenal sama diri sendiri itu hal yang harus fardu ain. Fardu ain, wajib. Teman-teman wajib ketahui dulu. Karena apa yang mau dikomunikasikan? Kalau kita nggak kenal sama diri kita. Sedangkan personal branding adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan siapa diri kita pada lingkungan. Oke, betul. Berarti kita harus tahu dulu dong, kita siapa. Gitu. Sebelum kita cari sumber di kanan kiri, tapi menurutku yang terpenting, kita cari referensi boleh, baca buku boleh tentang personal branding, atau lihat tokoh-tokoh di luar sana yang kiranya punya irisan yang tipis dengan kita gitu ya, nggak masalah. Tapi jangan sampai lupa bahwa orang pertama yang harus kita kenali untuk menerapkan personal branding adalah diri kita sendiri. Wow, luar biasa. Timbul satu pertanyaan Kak. Pertanyaan kita Kak bisa jawab secara singkat. Bagaimana cara kita mengenali diri kita itu Kak? Itu aja Kak. Aku punya satu metode. Waduh, keren nih. Aku punya satu metode yang lagi aku terapkan kemarin karena kita kan masih dalam tahun-tahun baru ya. Betul. Jadi semangat kita tuh harapannya selalu baru. Betul sekali. Dan lagi semangat-semangatnya. Salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengenali diri teman-teman sendiri adalah dengan menulis. Menulis apa? Bukan menulis cerpen, bukan. Tapi menulis tentang future you. Future you itu adalah dirimu di masa depan. Kamu maunya kamu itu seperti apa di masa depan. Nah, gampangnya gini deh. Teman-teman bisa tulis, ini sebenarnya metode journaling yang aku lakukan. Teman-teman bisa tulis satu, future you tuh siapa sih dia? Dia siapa? Jangan hanya sebutkan nama. Kalau nama kita semua tahu gitu ya. Tapi dia ini siapa?
pekerjaannya apa, Oke. apa nilai yang dianut, Oke. apa kalau mau lebih detail ya, bagaimana hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Oke. Terus juga apa yang bikin dia senang, apa yang bikin dia nggak senang. Pertanyaan-pertanyaan sejenis itu, kalau teman-teman mungkin searching di Google akan sangat banyak pertanyaan. Sekali, betul. Keywordnya adalah journaling from future you, gitu misalnya. Future. Akan langsung muncul banyak. Itu diisi. Oke. Siapa ya diriku? Oke. Akan take a moment untuk pause dan menyadari bahwa kenalan lagi nih sama diri sendiri. Oke. Jadi itu metode bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman coba. Apa ya kelebihanku? Oke. Apa ya kelemahan atau tantanganku? Oke. Dan kalau udah ngomongin kelemahan, ingat manusia tuh memang sepaket, Iya, betul. lebih dan kurang, Betul begitu sekali. ya. Tapi bukan berarti dengan menerapkan personal branding kita juga jadi lupa sama kelemahan. Harus kita proses juga. Oke. Oke, kelemahanku apa? Kita list gitu ya. Oke. Lalu setelah tahu kelemahan kita apa, yang kedua apa yang bisa aku lakukan untuk membenahi kelemahan ini. Itu. Nah, itu bentuk self love yang sesungguhnya tuh. Oke. Tidak menerima diri apa adanya, tapi tetap upgrading diri supaya jadi versi terbaiknya. Wow, luar biasa. Ini metode baru yang saya dapatkan, Kak. Sip, cuman Jadi mungkin kita bisa melihat atau memforecasting diri saya ke depan itu seperti apa ya, Kak. Mau tidak mau harus berarti ketika saya meramalkan diri saya akan beberapa tahun yang akan datang, saya harus tanya saat ini, maunya apa? Iya. Saya ini sebenarnya siapa sih? Kayak Iya. gitu. Wow, luar biasa. Wah, Insan Ferizian di pembahasan personal branding ini banyak sekali metode, banyak sekali analogi yang disampaikan oleh Kak Dea sebagai narasumber kita. Ini bisa dipraktikkan. Dan simple, Kak Dea menjelaskan, mungkin tuh dapat Kak kena poin-poinnya kena banget di Insan Ferizian. Jadi mulai dari sekarang mau kita dari mana titik awal, mau dari mana kita memulai, kita harus mengenal diri kita itu siapa, sehingga kita dapat menciptakan personal branding kita, sehingga kita tuh look different, tapi in a good way, different in a good way. Jadi atasan atau kolega atau relasi melihat kita tuh sesuatu hal yang berbeda, tapi seperti ini anaknya, tapi itu menjadi nilai tambah bagi si anak itu, bagi si karyawan itu ya Kak ya. Dan tidak menutup kemungkinan menjadi beda itu nggak yang buruk ya Kak ya sebenarnya ya. Karena menjadi berbeda itu bisa jadi yang terbaik juga ya Kak ya. Kalau saya boleh tanya Kak, ketika kita berbeda, pasti kan kita kayak bukan julid ya Kak, kayak dia kok aneh ya, dia kok ini ya. Nah itu gimana Kak cara menanggapinya Kak? Kalau misalnya kita dianggap berbeda atau kita dianggap sok paling lah, paling inilah, paling itulah, gimana Kak? Ada tipsnya Kak? Ada satu fenomena, itu gimana, namanya fenomena tall poppy syndrome. Apa Kak? Tall poppy syndrome. Oh oke. Bunga poppy. Bunga poppy. Jadi kalau misalnya nih, Mas Denny, kita bayangin aja perkebunan bunga. Saya membayangkan perkebunan bunga, oke. Perkebunan bunga tuh biasanya warnanya warna-warni, sebelah sini pink, sebelah sini kuning, sebelah sini merah, dan lain sebagainya. Dan biasanya tuh sama rata. Oke. Terus kalau ada satu aja yang lebih tinggi, kayak di antara bunga-bunga yang lain, apa yang biasa terjadi sama bunga itu? Dia lebih banyak angin yang berhembus, dia paling kena. Mungkin ada lembah, mungkin dia yang paling banyak diambil madunya. Mungkin dia lebih banyak terpapar sinar matahari dibandingkan dengan bunga-bunga yang lainnya. Tapi dia juga beresiko untuk digunting. Betul sekali. Nah, harapannya teman-teman yang menyaksikan ini, ketika ada temannya yang menonjol, jangan langsung ngekat. Oke. Ngekat ini bukan berarti oke, gue jedal jangan. Atau nggak mau temenan sama dia si paling, jangan. Tetapi kita coba punya abundance mindset tadi, bisa buat pelajari dari dia. Setuju. Nah, kalau misalnya kita jadi orang yang ternyata jauh lebih paling daripada yang lain, maka kita juga harus ingat abundance mindset tadi, kesuksesan bukan hanya milik kita, tapi milik lingkungan kita. Jadi gimana kita bisa mengencourage teman-teman supaya juga jadi paling bareng-bareng. Betul sekali, luar biasa. How to encourage other people around me ya Kak ya, untuk menjadi bareng-bareng, untuk saling bahu membahu lah, membantu menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Terima kasih untuk segmen kedua ini. Mungkin akan lebih seru lagi Kak di segmen berikutnya. Saya juga di sini, even saya sebagai host, saya juga belajar banyak dari Kak Dea. Luar biasa, apalagi Insan Ferizian yang sedang menyaksikan tayangan podcast ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kita kembali, saya Denny dan Kak Dea, di pertanyaan dan pembahasan yang sangat luar biasa tentunya. Wah, terima kasih Insan Ferizian yang masih tetap menunggu di segmen selanjutnya, dan kita akan masuk di segmen terakhir pembahasan tentang personal branding. Tadi Kak Dea sudah menjelaskan banyak sekali analogi dan pengetahuan dan materi terkait personal branding secara offline. Nah, sekarang mungkin kita akan belajar bagaimana menciptakan personal branding secara online. Tips and trick dari Kak Dea itu sendiri. Monggo Kak, gimana Kak? Oke, sama halnya seperti banyak orang di luar sana yang mungkin punya kekhawatiran terkait dengan sekarang era digital yang makin gebiar. Betul sekali Kak. Bahkan ada juga banyak di antara kita yang mulai takut tergantikan. Oke. Jangan-jangan nanti kinerjaku bisa digantikan pakai AI lagi. Betul sekali. Dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau menerapkan personal branding secara online, justru kita harus ingat bahwa yang namanya perubahan dan ketidakpastian ini, era digital kan semuanya serba berubah, serba tak pasti. Itu bukan hal yang baru. Oke. Karena kita dari dulu juga sudah disuguhkan sama ketidakpastian tuh. Betul sekali Kak. Dulu kita nggak ada tuh teknologi yang bikin podcast begini. Kalau misalnya mau belajar ya baca buku, mau belajar ya baca tabloid, mau belajar ya baca koran dan lain sebagainya untuk dapat informasi. Nah, berarti kita punya satu pandangan bahwa era digital itu sekarang bisa menjadi wadah mempermudah kita melakukan personal branding secara online. Ada salah satu klien aku, dia itu mengingat karyawannya yang tadinya dia nggak kenal. Kan biasa ya kalau kita di company kadang orang-orang di posisi strategis tuh bisa jadi tidak mengenal satu persatu bawahannya. Tapi si bapak ini kenal dan sama karyawannya karena rekan golfnya follow karyawannya. Oke. Jadi si karyawan ini bikin konten di social media berkaitan sama marketing. Oke. Ya, berkaitan sama marketing. Lalu ternyata partner golf si bapak itu follow dan bilang, ini karyawan lo loh. Oke. Masa iya? Akhirnya mencari tahu dan akhirnya jadi orang yang dipercaya atau orang yang kepake. Maksudnya di sini apa teman-teman? Dengan teman-teman merambah personal branding secara online, ini memperluas peluang kamu untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Oke. Dalam arti dunia digital ini sekarang memudahkan kita untuk melakukan apapun. Nah, mulainya dari mana nih teman-teman? Dari bikin konten. Bikin konten tentang apa? Itu yang jadi pertanyaan. Oke. Kita akan kembali lagi ke apa minat, apa kelebihan, dan apa keunikan dari diri teman-teman, siapa dirimu. Oke. Yang akhirnya nanti bisa dikontenin. Oke. Nah, untuk membuat konten sendiri mungkin pembahasannya akan panjang, tetapi satu tips dari aku ketika membuat konten yang harus teman-teman ketahui ada dua hal. Satu, apakah konten ini tuh membantu orang lain atau enggak? Oke. Karena semakin membantu orang, karena kita kan tadi pengen merangkul ya. Betul sekali Kak. Semakin membantu orang, semakin konten kita akan jadi dikenal. Oh, dia yang mana? Oh, dia yang ngomongin personal branding. Oh, dia yang ngomongin public speaking. Maka orang yang akan kita bantu cenderung orang-orang yang memang mencari topik tersebut. Nah, silakan teman-teman cari kira-kira apa sih yang pengen teman-teman bagikan, siapa orang yang mau teman-teman bantu. Oke. Karena bikin konten nggak semata-mata hanya bikin konten aja, tetapi juga ada value di dalam situ yang bikin kita jadi berbeda sama konten creator lainnya. Kan banyak dong yang bikin konten sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita bisa terus belajar, bisa terus konsisten untuk menerapkan personal branding secara online. Nanti peluang akan datang jauh lebih banyak, tapi semua itu proses, harus bersabar. Tapi semua harus dimulai dulu. Oke, luar biasa. Wah, pelajaran banget nih Kak di podcast episode keempat ini. Kita mengenal personal branding itu apa, menciptakan personal branding itu secara offline dan online, sampai Kakak menjelaskan analogi-analoginya. Pertanyaan terakhir aja Kak.
Kakak saya lihat luar biasa sekali Kak. Public speakingnya oke. Masya Allah. Personal brandingnya oke. Sudah mewakili Indonesia di kancah internasional, itu sangat luar biasa. Prestasi yang sangat mengharumkan lah untuk Masya nama Indonesia. Adakah sosok yang kakak kagumi atau menjadi guru atau menjadi sosok inspiratif bagi Kak Dea sendiri sih Kak? Oke, kalau ditanya tentang sosok siapa yang paling dikagumi, mungkin jawabannya akan sangat klise dan pasti teman-teman pun bisa menebak gitu ya, bahwa aku sangat kagum sama sosok ibuku gitu, bagaimana beliau sampai detik ini masih bisa berkarya, masih bisa berdampak di usianya yang sudah mulai menjelang pensiun, tapi semangatnya yang tetap membara. Dan kenapa beliau yang aku pilih? Karena beliau mengizinkan aku untuk menjadi versi terbaik diriku. Wah, tanpa perlu mengatur atau tanpa perlu mengarahkan, tanpa harus menjalani mimpi beliau, tapi menjalani mimpiku sendiri. Jadi buat aku ibuku adalah sosok yang luar biasa sih, bisa bikin aku sampai seperti ini. Luar biasa Kak, saya terharu Kak. Salam buat ibunya Kak Dea Kak. Terima kasih banyak. Luar biasa Kak, closing statement untuk episode keempat kita kali ini Kak. Aku selalu pakai closing statement ini di pelatihanku. Ada satu kalimat yang aku ambil dari salah satu tokoh yang aku suka. Dia namanya Mas Ivan dari Senantiasa Berada. Beliau bilang begini, mau itu dipilih, mahir itu dilatih, manfaat itu dibagikan. Kalau kamu mau kalau kamu mau menekuni satu bidang, pilih bidang apa. Kalau udah dipilih, kuni sampai mahir. Dan kalau udah mahir, jangan lupa berbagi ke orang kanan kiri supaya nggak cuma kamu sendiri yang jadi jago. Wow. Kak Dea, kami segenap tim mengucapkan terima kasih banyak sudah bisa menjadi narasumber di episode keempat ini terkait personal branding. Saya sebagai host juga sangat senang Kak bisa bertemu kakak secara langsung. Terima kasih. Dapat ilmu langsung dan ilmunya sudah dibagikan ke seluruh insan Verizian dan banyak sekali pelajaran, materi, apapun lah yang sudah kakak bagikan, insya Allah sangat-sangat bernilai positif bagi insan Verizian dimanapun berada dan tetap terus belajar mengembangkan diri. Dan satu lagi tadi, kebermanfaatan kita ketika kita udah menjadi orang yang bisa, bagaimana caranya kita membagi kebisaan atau kebermanfaat itu untuk orang banyak sehingga orang tersebut bisa sama seperti kita, sama-sama menjadi lebih baik lagi, sama-sama menuju menjadi karyawan yang teladan. Oke, baik insan Verizian dimanapun berada, terima kasih banyak karena keterbatasan waktu, nggak kerasa kita ngomong udah 1 jam lebih Kak ternyata Kak. Bagi insan Verizian tetap tungguin Verizian Talks di episode-episode selanjutnya, dan bagi insan Verizian jangan lupa kita ada kuis yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Jadi insan Verizian silakan komen di bawah sini, komen di link YouTube kita, di kanal-kanal informasi kita. Untuk episode berikutnya kita akan menampilkan topik apa, kita akan membahas topik apa, tapi dikemas dengan cara yang berbeda. Pakai apa tuh? Pakai pantun Kak. Waduh, jadi silakan insan Verizian sampaikan topik apa yang pengen dibahas, tapi menyampaikannya dalam bentuk pantun. Bagi insan Verizian yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik dari tim panitia. Tepuk tangan dong untuk panitianya juga dan Kurain ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Semoga menjadi amal jariah ya Kak ya. Apalagi ilmu Kak, ilmu itu sangat menjadi amal jariah Kak bagi Kak Dea. Insya Allah. Amin. Terima kasih ya Kak Dea. Baik, saya Denny dan saya Dea. Pamit undur diri, sampai bertemu di episode-episode berikutnya dengan topik yang berbeda, mungkin dengan pembicara yang berbeda, mungkin di host yang berbeda, mungkin bisa jadi saya lagi, mungkin ya Kak. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kami mohon maaf, apabila ada yang kurang kami mohon maaf, insya Allah kita akan perbaiki di kemudian hari. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.